ke rumah saya, ke Waida ngomong, katanya, eh, wah, cina, itu di rumah berantakan. Terus Amel sama Nung diculik, kata diculik. saya. Terus Dikira tuh ada gempa, ada apa gitu. Saya kan ngewarung, masukin ke dalam, ya pergi pakai ojek ke Cisirti. saudara jualannya. Iya. Nah, kemudian warung dirapikan, kemudian Iya, naik ojek langsung bersama dengan Waida. Saya mau ke kantor polisi dulu, katanya Kata mau Pak Yosep. lapor, ya. Tapi sekarang waktu ke situ udah di garis polisi gitu. Saudara ke sana dengan Waida, Iya, boncengan. iya. Boncengan bertiga berarti. Enggak, satu ojek. Oh, satu ojek. Iya. Itu tanggal berapa masih ingat? Ya tanggal 18-an lah, 18 Agustus tahun tahun 2021. 21. Sekitar jam Jam 7, jam setengah 8-an lah. 7.30 lah ya. Iya. Kemudian setelah itu saudara sampailah di situ Iya. dengan Waida. Kemudian Waida tadi cerita dia berdiri di depan rumah. Saudara di mana? Saya di warung aja. Nggak ikut sama Waida. Pisah Enggak, nih sampai di enggak, sana pisah, pisah. pisah. Terus saudara di warung. Iya, Warung siapa itu? itu warung saya di dalam. Bukan. Di waktu udah sampai di lokasi kejadian, Oh iya. di lokasi di rumahnya Iya. Pak Yosep, saudara ada di mana waktu itu? Di pinggir jalan aja, enggak masuk ke dalam karena Nggak masuk. di garis polisi. Oh, udah garis gitu, polisi. ya. Berdiri bersama dengan Waida enggak? Enggak, udah banyak orang gitu, enggak tahu siapa. Tahu siapa, udah lalu lalang orang lah ya. Kemudian setelah itu gimana di sana? Dan tiba-tiba Yusuf itu bilang, Pak RT, tolong urusin ini, katanya, nanti cina urus-urusnya bagaimana nanti aja perhitungannya, kata Gitu, saya. kata. Saya kaget, kok Yusuf, katanya si Nung sama si Yuris itu, si Amel itu kan diculik, kata saya teh. Dia nggak ngomong, langsung aja pergi ke sekolah gitu. Terus? Yusuf gitu kata saya. Oh, saudara sempat teriak waktu itu di situ. Apa? Sempat teriak manggil Yosef. Iya, Yusuf, katanya diculik gitu. Dia nggak ngomong, dia pergi aja gitu, nggak tahu kemana, ke sekolah apa katanya. Waktu di pinggir-pinggir kan banyak orang, ibu udah dari tadi juga, Amel sama Numa ada di dalam rumah. Hah, kata saya tuh. Terus? Langsung pasti udah meninggal gitu. Saya nangis sambil gereleng. Iya. Saya dibopong ke warung gitu ya. Depan rumah. Iya, Nah, terus? dibopong ke warung. Pelan-pelan aja kamu. Nah. Sudah di situ. Saudara di warung sempat pingsan katanya. Iya, dibopong aja kan. Ke warung, Terus? ke warung. Keluar di pinggir rumah lah ya. Nah, setelah itu saudara sadar, mayat masih ada nggak mayat nih? Saya masih ada di Masih dalam, ada. belum dibawa, langsung dibawa ke Bandung. Terus? Terus saya nggak pernah masuk ke situ, aku nggak berani, katanya gini, jadi nggak itu aja. Saudara berarti dalam posisinya terakhir itu berada di warung itulah ya. Kemudian setelah itu menunggulah di warung tersebut. Dia menunggu lama, terus di pinggir rumah yang sebelah yang kebun. Nah, saya ngeliatin aja di situ, lama-lama dibawa ke Bandung, katanya mau diotopsi gitu. Nah, di rangkaian peristiwa tersebut, Danu ada nggak? Lihat Danu nggak, Ibu? Enggak. Oh, enggak. Nggak lihat Danu. Terus berarti sampai siang jenazah itu dibawa ke Bandung. Iya. Kemudian setelah itu Ibu kemana? Saya di pinggir aja, deket di kebun ya. Waktu jenazah sudah dibawa ke Bandung masih di. Jenazah dibawa ke mobil. Nah, saudara saya lompat ke mobil yang dari Cisalak, tuh keponakan pun nangis gitu. Terus dia pada pingsan gitu. Terus? Dia pingsan, saya sambil langsung saya menjerit-jerit, Amel gitu kata saya. Kenapa kau begitu? Terus? Dia itu pergi. Mobil pergi lah ya, ambulans itu Ke ya. Bandung. Ke Bandung. Iya. Ibu terus itu kemana? Saya
sorenya pulang ke rumah adik saya Lilis. Berarti dibawa jenazah tuh udah siang ya Bu? Udah jam berapa? Jam 2, jam 3? Sekitar itulah ya? Sama Arif kalau nggak salah. Sama Arif ke Bandung. Arif tuh siapa? Anaknya Mulyana, adiknya itu Yusef. Nah, terus setelah itu saudara dari jenazah udah dibawa ke Bandung, saudara kemana? Pulang ke rumah atau ke rumah Bu Lilis? Ke Ibu Lilis. Oh, pulang ke Ibu Lilis. Nunggu di situ. Jam 12 kalau nggak salah mah. Datang mobil jenazah. Datang. Terus? Besoknya kalau nggak salah jam 9 dikuburkan. Dibawa ke makam. Ya, dibawa ke makam, dikuburkan. Nah, malam itu ada Danu nggak pada saat menunggu jenazah? Aku nggak ngelihat Danu. Ya. Nggak tahu di mana Danu. Iya, kemudian besoknya ngelihat Danu nggak pada saat di kuburan? Nggak terlalu ada, tapi ikut nguburin kalau nggak salah. Oh, Danu ikut nguburin? Iya. Oh, terus? Ikut nguburin juga. Ya banyak orang nggak ini, saya dibopong terus sama orang-orang gitu. Oh, Ibu inilah ya, apa namanya? Jadi nggak melihat Danu siapa itu nggak. Gitu. Kemudian setelah itu, setelah jenazah dimakamkan, ada nggak Ibu dipanggil polisi untuk dimintai keterangan? Enggak. Oh enggak. Kapan dimintai keterangan sama polisi? Saya nggak dijadikan saksi waktu itu. Yang dijadikan saksi Ida sama Lilis. Kalau saya akhir-akhir ini aja yang ketiga. Kapan itu? Ingat nggak? Pertama kali dipanggil polisi, ditanya-tanyain tuh kapan? Tanggal berapa ya? Yang polisi yang sekarang aja yang udah diambil itu si Kusepnya. Di mana diperiksanya? Di Polres, di Polda? Di Bandung atau di Subang sini? Di Polda. Di Bandung. Iya. Nah, waktu itu polisi mengkonfirmasi apa kepada Ibu? Ya waktu itu ke rumah datang atau 8 orang mulai mau diperiksa gitu. Wayeti katanya bikin kopi dari jauh teh. Saya takut marah kali saya gitu. Iya boleh kata saya, bikinin kopi. Yang suruh bikinin kopi siapa? Saya. Yang suruh siapa? Polisi-polisi itu datang ke rumah. Gitu. Polisi dari Polda datang ke rumah. Kapan itu? Ya waktu berapa ya? Aku nggak lupa ya. Tahun lalu atau tahun ini? Tahun ini. Tahun ini terus. Ya, pertama datang. Terus tenang cenah nanti juga kena gitu nanti cepat-cepat ketemu sekarang mah. Oh mereka gitu. bilang nanti akan terungkap. Yang ngupahan saya gitu. Terus? Ya mudah-mudahan kata saya teh. Ulah itu masa udah mau hampir 3 tahun belum ketemu kata saya tuh. Oh saudara bilang gitu ke polisi. Nah terus setelah itu? Kata saya malu kata saya teh polisi apaan kata saya gitu. Terus? Apaan kata saya malu-maluin gitu. Saya suka gitu ke polisi tuh. Iya sekarang mah enggak cenah. Ketemu pasti cenah gitu. Ya mudah-mudahan aja ketemu kata saya gitu. Terus? Terus udah gitu minum kopi, terus pulang. Iya tuh, iya. Udah gitu ketemu lama-lama ya Danu udah pengakuannya seperti itu. Oh kapan dia mengaku Danu ini ingat nggak? Apa? Kapan dia mengaku si Danu ini kapan mengakunya? Waktu diperiksa di Polda. Oh waktu diperiksa di Polda, Ibu udah tahu kalau dia ngaku? Iya udah. Oh. Udah tahu. Dia ini mengaku di Polda atau mengaku kepada keluarga? Mana yang terlebih dahulu? Ke Polda dulu. Oh, ke Polda diperiksa dulu. di Polda katanya Danu dia mengakui. Saya tuh kaget. Ya empok ya gimana gitu. Saya suka gini ada ngulem gitu. Kenapa baru sekarang kata saya. Iya. Nggak nyangka gitu. Tanya nggak ke dia, ke Danunya? Ya nanya. Terus Danu, apa dia? Kenapa nggak dari dulu? Dulu. Diam kali. Kenapa Diem aja. Si Yusef itu bawa-bawa si Danu kata saya teh. Udah di apa tuh udah ngebunuh, sekarang si Danu yang dibawa-bawa kata saya itu gitu. Terus sebelumnya sepengetahuan Ibu dekat nggak sama almarhum Ibu Tuti sama Amelin? Siapa? Ibu. Ya dekat nggak dekat sih. Kalau mau ke rumahnya juga dia nelpon baru saya datang gitu.
Karena dia nggak banyak di rumah, kadang-kadang kan pergi ke Bandung, ke Subang sama ini bertiga Sama Danu? sama Danu belanja apa untuk keperluan sekolah. Sekolah. Jadi nggak sana ke sini. Saya nunggu warung, jadi terbatas lah gitu. Terbatas ya. Tapi pernah cerita nggak misalkan Danu atau siapa atau ibu almarhum ini ada masalah dia sama Danu? Enggak. Ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Jadi deket lah orang bertiga itu, Danu, Amel sama Nung tuh kayak adik kakak, kayak anak gitu. Oh, deket ya hubungannya. Deket banget. Nggak ada masalah. Nggak ada. Sebelum Dia seneng kalau dibawa ke Bandung belanja tuh kelihatan tuh seneng gitu. Danunya? Ya. Nggak ada masalah sebelumnya? Nggak ada masalah apa-apa sebetulnya. Cuman mungkin Yusefnya aja pengaruhin istri mudanya gitu, jadi nggak tahu ya Tapi kan apa. Danu ikut juga. Ikut apa? Ikut malam itu ada di situ. Iya, karena diajak si Kusep itu, Pak. Oh. Diajak waktu dia di warnet katanya. Terus? Dia ingin ngawarah, katanya, yuk cina orang ngawarah. Terus? Itu cina bingung cina. Dikira mungkin apa ngawarah itu. Dia ikut aja. Ya, kalau di sana kan mungkin ada ancaman apa gitu. Ibu, dia yang ngomong begitu siapa? Ya saya. Saya pikir Danu ngomong ke ibu, enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Ibu nanya ke Danu nggak, Danu kenapa kamu begitu? Iya. Nah terus? Danu kenapa kamu mau ikut lari? Kata saya takut cina. Kata dia takut? Iya. Takut sama siapa? Diancam, ya mungkin anaknya si Putri kan udah pada gede. Jangan dari mungkin, ini. dia bilang nggak malam itu ketika ibu tanya dia bilang, Bu saya takut kan? Ibu tanya takut sama siapa? Ibu nanya gitu nggak? Dia takutnya sama Pak Yusefnya kali. Ya bukan. Dia ngomong nggak? Saya takut sama Yusef gitu. Iya, takut sama Yusef. Dia ngomong nggak? Si Danu ngomong kayak gitu nggak ke ibu? Nggak. Iya ngomong. Dia ngomong bener. Takut. Cuma takut aja. Ya. Cuma nggak tahu takut sama siapa nggak tahu. Enggak. Oh, cuma dia bilang dia takut. Iya. Kemudian setelah dia mengaku di Polda, kemudian mengaku kepada keluarga. Iya. Nah di keluarga itu setelah itu kemudian Ya kepada pengacaranya pada gitu. pengacaranya. Pengacara datang ke rumah, dia bawa ke Kapolda untuk menyerahkan diri. Iya. Sebelum menyerahkan diri, dia minta maaf dulu ke uak-uaknya, gitu, Iya. ngomong gini. Apa waktu itu yang Danu omongkan kepada ibu? Ya, dan merasa cina ikut kata dia tuh. Terus? Jadi dia mau nggak mau gitu. Ya kenapa tuh Danu? Kata saya takdir kali ya, Danu juga mungkin nggak sampai ke situ tadinya gitu, nggak kepikiran ke situ, cuma si Yusefnya aja yang membawa nggak benar kata saya tuh gitu. Ya kata ibu ya maksudnya kalau itu dia minta maafnya dia bilang apa pada saat Dia minta maaf aja, sungkem gitu. Danu mau menyerahkan diri ke Kapolda gitu. terus? Iya kata saya tuh Danu hati-hati ya. Itu biasa aja gitu. Iya. Tapi dia cerita nggak secara detail kejadian malam itu enggak? Enggak. Oh, cuma itu aja dia bilang. Iya. Silakan Pak Jaksa. Silakan Pak Jaksa. Saudara saksi pada saat tahlilan ya, masih ingat saudara saksi pas tahlilan yang ketiga ya, Iya. itu untuk menegaskan lagi apa yang Pak Yosep sampaikan ke saudara saksi pada saat itu terkait pelaku. Oh, aku lagi di dapur, lagi beres-beres parabotan. Dulu kan masih banyak saudara gitu pada tidur di situ, jam pulang, udah buat tahlilan, dia bilang tiba-tiba yang ngebunuh itu si Mimin, si Reja, si Abi kata dia tuh. Aku kan bengong, kok begitu ngomongnya, kata saya nggak ngomong apa-apa, saya tuh cuma kaget aja tuh. Terus
saudara saksi belum tahu kalau Ibu Ida, Ibu Lilis juga disampaikan hal yang sama Pak Yosep pada saat itu belum tahu ya? Belum tahu. Jadi pada saat saudara Yosep menyampaikan itu, saudara saksi jelas mendengar bahwa benar-benar Yosep menyampaikan itu, apa jangan-jangan Yosep tuh kayak lagi ngelantur, lagi ngigo atau benar-benar ngomong waktu itu? Serius ngomongnya gitu Iya ya? serius. Jadi dipapai satu-satu. Ke Ida, ke saya, ke Lilis gitu bilang sama gitu. Sama ya. Iya. Terakhir saudara saksi, pada saat saudara saksi mengetahui bahwa yang terakhir kemarin di rumah itu, Wayati pada saat Danu mengakui bahwa Danu adalah bagian dari pelaku sampai akhirnya Danu ingin menyerahkan diri, bagaimana perasaan saudara saksi pada saat itu, bisa dijelaskan? Ya kaget, ya dongkol, ya gimana ya? Pengen nampar gak tega gitu. Jadi gimana? Udah aja pasrahin aja. Gitu aja. Tapi akhirnya saudara saksi memberi maaf kepada Danu. Iya. Alasannya apa saudara saksi? Karena udah ada pertimbangan. Dia orangnya kan polos, nggak tahu apa-apa, maunya hayu gitu. Karena si Yosef itu yang orang jahatnya gitu. Ya, artinya apakah ingin saudara saksi? menjerumuskan. Iya, artinya apakah saudara saksi memaafkan Danu ini apa karena Danu ini sudah mengaku terus mau menyerahkan diri, mau bongkar, apakah seperti itu atau ada penilaian lain gitu? Ada. Gimana? Ya alhamdulillah gitu, udah ketahuan semuanya. Ternyata pembunuhnya ya yang saya duga pertama Yosefnya kali. Ya bukan. Dia ngomong nggak? Saya takut sama Yosef gitu. Iya takut sama Yosef. Dia ngomong nggak? Si Danu ngomong kayak gitu nggak kayak enggak? Iya ngomong. Dia ngomong bener. Takut. Cuma takut aja. Ya. Cuma nggak tahu takut sama siapa nggak tahu. Enggak. Oh, cuma dia bilang dia takut. Iya. Kemudian setelah dia mengaku di Polda, kemudian mengaku kepada keluarga. Iya. Nah di keluarga itu setelah itu kemudian Ya kepada pengacaranya pada gitu. pengacaranya. Pengacara datang ke rumah, dia bawa ke Kapolda untuk menyerahkan diri. Iya. Sebelum menyerahkan diri, dia minta maaf dulu ke uak-uaknya, gitu, Iya. ngomong gini. Apa waktu itu yang Danu omongkan kepada ibu? Ya dan merasa cina ikut kata dia tuh. Terus? Jadi dia mau nggak mau gitu. Ya kenapa tuh Danu? Kata saya takdir kali Danu juga mungkin nggak sampai ke situ tadinya gitu, nggak kepikiran ke situ, cuma sistemnya aja yang membawa nggak benar kata saya tuh gitu. Ya kata ibu ya maksudnya kalau itu dia minta maafnya dia bilang apa pada saat Dia minta maaf aja, sungkem gitu. Danu mau menyerahkan diri ke Kapolda gitu. terus? Iya kata saya itu Danu hati-hati ya. Itu biasa aja gitu. Iya. Tapi dia cerita nggak secara detail kejadian malam itu enggak? Enggak. Oh, cuma itu aja dia bilang. Iya. Ya, silakan Pak Jaksa. Ya, silakan Pak Jaksa. Saudara saksi, pada saat tahlilan ya, masih ingat saudara saksi pas tahlilan yang ketiga ya, Iya. itu untuk menegaskan lagi apa yang Pak Yosep sampaikan ke saudara saksi pada saat itu terkait pelaku. Oh, aku lagi di dapur, lagi beres-beres perabotan. Dulu kan masih banyak saudara gitu pada tidur di situ. Jam pulang, udah buat tahlilan, dia bilang tiba-tiba yang ngebunuh itu si Mimin, si Reja, si Abi kata dia tuh. Aku kan bengong. Kok begitu ngomongnya? Kata saya nggak ngomong apa-apa, saya tuh cuma kaget aja sih. Terus saudara saksi belum tahu kalau
Ibu Ida, Ibu Lilis juga disampaikan hal yang sama Pak Yosep pada saat itu belum tahu ya? Belum tahu. Jadi pada saat saudara Yosep menyampaikan itu, saudara saksi jelas mendengar bahwa benar-benar Yosep menyampaikan itu, apa jangan-jangan Yosep tuh kayak lagi ngelantur, lagi ngigo atau benar-benar ngomong waktu itu? Serius ngomongnya gitu ya? Iya serius. Jadi dipapai satu-satu. Ke Ida, ke saya, ke Lilis gitu bilang sama gitu. Sama ya. Iya. Terakhir saudara saksi, pada saat saudara saksi mengetahui bahwa yang terakhir kemarin di rumah itu, Wayati pada saat Danu mengakui bahwa Danu adalah bagian dari pelaku sampai akhirnya Danu ingin menyerahkan diri, bagaimana perasaan saudara saksi pada saat itu? Bisa dijelaskan? Ya kaget, ya dongkol, ya gimana ya? Pengen napar gak tega gitu. Jadi gimana? Udah aja pasrahin aja. Gitu aja. Tapi akhirnya saudara saksi memberi maaf kepada Danu. Iya. Alasannya apa saudara saksi? Karena udah ada pertimbangan. Dia orangnya kan polos, nggak tahu apa-apa, maunya hayu gitu. Karena si Yosef itu yang orang jahatnya gitu. Ya, artinya Iya, apakah ingin saudara saksi? menjerumuskan. Iya, artinya apakah saudara saksi memaafkan Danu ini apa karena Danu ini sudah mengaku terus mau menyerahkan diri, mau bongkar, apakah seperti itu atau ada penilaian lain gitu? Ada. Gimana? Ya alhamdulillah gitu, udah ketahuan semuanya. Ternyata pembunuhnya ya yang saya duga